Kami dari pengurus yayasan sangat mengapresiasi kegiatan seperti ini untuk menjalin tali silaturahim di antara kita, para senior, para junior, para pendahulu kita yang alhamdulillah masih sehat walafiat, bisa berkumpul bersama-sama dengan kita di sekolah pada hari ini. Mudah-mudahan dengan kegiatan semacam ini, di samping bisa mensiarkan Islam secara umum, kita juga bisa menjalin syarat tali silaturahim di antara kita. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita. Dan waktu selanjutnya, untuk memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya, kami mohon kesediaan Bapak Ustadz Ali Sulaiman untuk memberikan siraman rohani kepada kami. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan oleh Pak Ustadz bisa membawa manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan, amin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan salihan mutaqabbalan. Amin wa ba'd. Para asatidzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini banyak mendidik serta melatih kita untuk lebih terbiasa melakukan ketaatan kepada Allah, melakukan qurbat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati-hati kita untuk gemar beribadah kepadanya. Allah hidupkan hati kita untuk suka membaca Al-Quran, berupaya untuk mengkhatamkan Al-Quran sebanyak-banyaknya. Begitu juga hati kita suka untuk saling membagi, untuk memperhatikan orang-orang yang memiliki kekurangan, sehingga kita menyisihkan apa yang kita miliki untuk mereka. Hati kita hidup. Bulan ini hati dihidupkan oleh Allah agar ada kecondongan untuk patuh, untuk taat. Dan kita tahu bahwa di bulan ini Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita dengan beragam kebajikan yang dimulai dari pengampunan dosa. Problem kita dengan Allah itu karena dosa kita. Fakullan akhadnahum bidzambi. Jadi semua negeri-negeri yang kami hancurkan itu kami datangkan petaka dikarenakan dosa mereka. Mengapa kita ini susah hidup? Mengapa banyak problem yang kita hadapi? Karena hubungan kita dengan Allah tidak baik. Kita suka berbuat lancang kepada Allah. Matahabbatnani fafurriqa bainahuma illa bidzambin yuhdithuhuma aw ahadihima kama qala alaihi salatu wassalam.
tidaklah dua orang yang saling mencintai, suami istri, partner bisnis, teman akrab, tidaklah dua orang yang saling mencintai tiba-tiba terpisah. Ujar Nabi, itu dikarenakan dosa yang dilakukan oleh keduanya atau salah satu dari keduanya. Jadi petaka di muka bumi ini ada karena dosa kita. Hajar Aswad itu, kata Nabi apa? Warnanya sebelumnya itu beningnya putih, jernih. Lalu mengapa jadi aswad, hitam? Sehingga dipanggil batu hitam. Kata Nabi, sawadathu khataya bani Adam. Dia telah dihitamkan oleh dosa-dosanya anak Adam. Problem kita dengan Allah dosa. Fakullan akhadnahum bidambi. Tidaklah Allah timpakan musibah, petaka, baik skala besar ataupun skala kecil per individu, kecuali dosa kita dengan Allah. Lalu bagaimana cara kita untuk buat islah lagi dengan Allah, berbaik dengan Allah? Menyesali, bertaubat dan meminta ampun. Ramadan memfasilitasi itu dengan sangat luar biasa. Jemaah yang berbahagia, apa kira-kira musibah yang terbesar kita lihat ini? Apakah ada musibah yang paling besar seperti musibah yang dihadapi Nabiullah Yunus? Anda semua tahu ya, apa kesalahan Nabi Yunus sehingga dia harus masuk ke dalam perut ikan paus. Faltaqamahul hut. Dia diterkam oleh hut, dibawa ke dalam dasar samudra. Yani potensi selamat kira-kira berapa persen? Perut ikan paus dan dibawa ke dasar samudra. Potensi selamat berapa persen? 0,0. Tidak ada. Hitungan manusia kan? Ya. Wa dhannun idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumat. Dan Zannun, Yunus alaihissalam dibilang Zunnun. An-nun itu ikan paus. Jadi ada musibah kira-kira semacam musibah ini? Tidak ada. Dia buat kesalahan. Lihat jemaah, satu kesalahan petakanya luar biasa. Allah tidak mau anggap dan tidak mau pandang dulu kau ini orang pilihan atau bukan. Buat kesalahan denganmu, kutegur, kusiksa. Karena siksaanku adalah teguran. Biar generasi setelahnya belajar. Aku tidak pandang bulu. Kita tahu di perang Uhud ada kesalahan yang dilakukan sahabat-sahabat, sehingga Nabi pun terseret dengan kesalahan itu. Nabi Muhammad ada. Jangan pernah meremehkan kesalahan.
Mau siapapun di sekitar kita anggap mulia, tidak bisa tolong. Tidak bisa menolong kita. Ala kulli hal. Idh dhahaba mughadiban. Dia murka dengan kaumnya, lalu dia tinggalkan kaumnya tanpa minta izin kepada Allah. Dia diutus di situ untuk dakwah. Tetapi yang namanya kaum, ada orang yang tidak mau menerima, yang membuat dia marah, lalu dia tinggalkan. Wa dhanna allan naqdira alaihi. Dia mengira, maksudnya Nabi Allah Yunus menganggap kami tidak bisa berbuat apa-apa untuknya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dia dicebur ke laut. Dan disitulah dia diterkam, ditelan oleh ikan paus. Allah mengatakan panada fit dhulumat. Lalu dia memanggil Allah dalam 3 kegelapan. Kegelapan perut, kegelapan laut, dan kegelapan malam hari. Di dalam laut itu 8 meter, kalau sudah masuk ke dalam gelap ya Maya. Matahari jadi bisa tembus. Ini fenomena yang diungkapkan Al-Quran dan dibuktikan dengan ilmiah oleh sains. Termasuk ayat-ayat mukjizat. Au kadhulumatin fi bahrin lujjiyyin yaghshahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahab dhulumat. 8 sampai 20 meter masuk ke dalam gelap, tidak ada cahaya. Nabiullah Yunus sebelum masuk ke inti permohonan, dia berwasilah, la ilaha illa anta. Berwasilah dengan kalimat tauhid, la ilaha illa anta. Kemudian kalimat tasbih, subhana. Lalu dia mengakui dia punya kesalahan. Inni kuntu minadh dhalimin. Sungguh aku ini termasuk orang-orang yang telah menganiaya diri. Dosa tidak menganggap remeh. Mau kita mulia, mau kita baik, kalau dibiarkan akan menjadi penghancur. Dia tidak hanya menghancur hidup seseorang, tetapi bisa menghancurkan kehidupan negara. Kaum-kaum dulu, kaum Ad, kaum Samud, kaum Sodom, dosa. Karena dosa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah yang berbahagia, kita harus tahu mengapa terjadi bencana, dosa. Tidak usah terlalu lama-lama, tidak usah terlalu banyak menganalisa jamaah yang berbahagia. Oh ini begini, mengapa terjadi gempa, mengapa terjadi tsunami, mengapa terjadi ini. Orang beriman melihat karena dosa. Dosa kolektif. Jangan terlalu banyak menganalisa. Terjadi gempa di Palu. Mulai ada analisa ilmiah. Ini di penghujung lempengan, ini begini. Oke. Kita menghargai ilmu, kita menghargai sains, dan kita menghargai semua. Tetapi juga kita meyakini bahwa penggerak sebab itu semua adalah Allah. Kalau buruk hubungan dengan Allah, Allah gerakkan sebab-sebabnya, terjadi. Turun bencana dari langit, lalu ada orang yang sedang istighfar, tidak akan mengenai orang itu. Karena Allah sudah bilang, wa ma kunna mu'adzibina wa ma kunna yu'adzibuhum wa anta fihim.
Dan kami tidak akan menyiksa mereka ya Muhammad selama engkau berada di sisi mereka. Wa ma kunna mu'adzibin, dan kami tidak akan juga menyiksa mereka selama mereka beristighfar. Memohon ampun. Jamaah yang berbahagia, berbuat islah kepada Allah hanya satu, ampun. Kita lihat apa doa yang diajarkan Rasulullah sama Ibunda Aisyah saat bertanya apa yang harus dia buat saat dia berjumpa dengan Lailatul Qadar. Nah Bunda, ada yang tahu Pak? Doa apa itu yang diajarkan? Rasulullah mengajarkan doa ya? Ya. Bunyinya apa? Banyak kita ulang doa itu ya. Allahumma ya innaka afuwun quli, katakan ya Aisyah, Allahumma innaka afu. Afu itu pengampun. Tuhibbul afwa, kau suka mengampuni. Fa'fu anni, ampuni aku. Jamaah yang berbahagia, bulan ini pengampunan, puncaknya diampuni. Karena kalau Allah sudah ampuni kita, aman sudah, aman. Tetapi jika Allah tidak ampuni kita, ini problem besar. Karena tidak akan ada yang mampu menolong. Sekali lagi kita belajar dengan sejarah, kemuliaan Nabi tidak mampu menolong kesalahan-kesalahan yang dilakukan sahabat-sahabatnya di perang Uhud. Terjadi sekali. Cuma sekali tidak. Di perang Hunain pun terjadi. Di perang Hunain ada Nabi kesalahan. Jangan pernah meremehkan kesalahan. Ada kesalahan, cepat kita minta ampun kepada Allah. Dan sekali lagi, bahwa bulan ini memediasi kita untuk pembersihan diri. Yani Allah akan ampuni kesalahan-kesalahan kita dengannya. Karena inilah momok mengapa hidup kita tidak bahagia. Mengapa kita tidak pernah merasakan ketentraman. Tidak ada rasa kelezatan kita dalam bermunajat, dalam bersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Problem. Jadi jamaah yang berbahagia. Fastajabna lah, kami terima permohonannya. Wa najjayna, kami selamatkan dia. Allah instruksikan itu ikan, naik kau ke darat. Lempar Yunus ke darat. Semua di genggaman siapa? Yang dikalkulasi manusia yang mustahil, bagi Allah tidak. Dan inilah kebesaran doa. Apalagi doa itu disisipi istighfar. Ma yanfa'ul hadra minal qadar. Kewaspadaan seseorang itu tidak akan bisa bermanfaat di hadapan takdir. Kalau Allah sudah takdir, ini terjadi ya terjadi. Sekali lagi, kata Nabi, ma yanfa'ul hadra minal qadar. Nazala aw lam yanzil. Kewaspadaan seseorang, kewaspadaan di sini apa? Kecerdasan dia, kelihayan dia, kekuatan dia. Ada seorang dokter ahli jantung, dokter hebat.
satu-satunya dokter di negeri itu, spesialis jantung, terindikasi penyakit jantung. Coba lihat, ini dokter jago, menderita penyakit jantung. Ma yanfa'ul hadra minal qadar. Seseorang tidak, yakni kewaspadaan seseorang tidak akan mampu berbuat apa-apa di hadapan takdir Allah Subhanahu wa taala yang telah maupun belum turun. Illa doa, kecuali berdoa. Kecuali berdoa. Fa innahu yanfa'u mimma nazal aw lam yanzil. Karena doa itu bermanfaat terhadap takdir yang telah turun maupun belum turun. Fa'alaikum biddu'a ya ibadallah. Oleh karenanya itu kalian hendaklah banyak berdoa, wahai para hamba Allah. Jamaah yang berbahagia, kita ini di momen, di bulan yang mana doa menjadi kegemaran orang-orang dahulu. Di bulan itu doa, ibadah doa. Kunna fi Ramadan nu'iddu da'awatin makhsusah. Kami di bulan Ramadan mengkhususkan doa-doa. Yakni jemaah yang berbahagia, bulan ini solusi ya. Ada problem kan? Ada problem? Kalau ada problem, selesaikan di bulan ini. Dengan cara apa? Doa. Nulihu alaiha ilhahan syadida. Tulis. Saya mau ini. Saya mau jabatan. Saya mau pengetahuan. Saya mau safar. Saya mau berdagang. Saya mau punya anak. Saya mau punya keluarga. Saya mau kawin. Saya mau kawin lagi. Saya mau tulis. Laki-laki kawin lagi senyum. Aman kan? Tidak ada salahnya berdoa. Berdosa kan? Tidak. Biarlah suami-suami berdoa. Yang penting mereka berdoa. Bahkan istri motivasi. Sudah kau tidak apa-apa. Mohon sama Allah. Yang penting kau berdoa. Intinya kita berdoa. Nu'iddu da'awatin makhsusah. Kami di bulan Ramadan mengkhususkan doa-doa khusus. Nulihu alaiha. Kami meminta dengan serius solusi. Sekali lagi solusi. Kewaspadaan seseorang tidak akan bisa berbuat apa-apa di hadapan takdir Allah Subhanahu wa taala, baik yang telah turun maupun belum turun, kecuali dengan doa. Karena dia bermanfaat, dia bisa merubah takdir yang telah maupun belum turun. Fa'alaikum bidu'a ya ibadallah. Maka hendaklah kalian berdoa, perbanyak doa. Berdoa tidak susah. Solusi selesaikan di bulan ini. Fayantahi Ramadan, maka selesailah bulan Ramadan. Dan sebelum kami berjumpa dengan bulan Ramadan lainnya, kami telah melihat semua doa-doa kami diijabah oleh Allah. Jadi doa, selesaikan dengan doa, selesaikan dengan permohonan kepada Allah. Tulis solusi-solusi kita, insya Allah Allah akan atasi di bulan ini. Dan Allah, kita akan melihat apa yang kita permohonkan diselesaikan Allah sebelum kita dijumpakan dengan bulan Ramadan lainnya. Biiznillah. Percaya jemaah. Kita harus yakin. Karena di antara hikmah berdoa itu adalah keyakinan. Jangan menjadi orang aku sudah memohon. Tidak boleh. Harus memohon, harus mohon. Berapa kali kau memohon? Aduh sudah panjang. Iya berapa? 10 kali. Tidak cukup. Seumur hidup. Mintalah seumur hidup. Nabiullah Sulaiman, Nabiullah Ibrahim memohon agar diutus Rasul di Mekah. Kata Nabi, aku adalah doa kakekku Ibrahim. Bayangkan jarak antara doa Nabi Ibrahim dan diwujudkannya seorang Rasul diutus di Mekah. Berapa lama?
Jadi doa tidak harus Allah ijabah dengan kepentingan kita. Kita lihat tidak. Tetapi Allah pending dan Allah akan ijabah di waktu-waktu yang lebih Dia tahu kapan. Itu strategi. Jadi kita tidak tahu. Bisa saja kita ini ijabahnya doanya orang-orang saleh dulu. Begitu juga anak-anak kita, cucu-cucu kita. Jadi intinya jamaah yang berbahagia, bulan Ramadan, bulan yang mana momen kita membersihkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shama Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, dengan iman. Yani kita ini berpuasa, sadarkah kalau kita ini berpuasa? Ini yang penting juga, jamaah yang berbahagia. Kita ini sadarkah bahwa kita ini sedang beribadah? Atau yang sudah puasa seperti puasanya orang-orang awam, atau orang-orang yang lagi diet, dia puasa. Kita harus lebih memberikan kesan baik dalam puasa kita, mengkualitaskan puasa kita. Caranya kita sadar bahwa kita ini sedang berpuasa. Ini yang penting, bahwa saya lakukan puasa ini dengan keimanan, kepatuhan saya kepada Allah Subhanahu wa taala, agar lahir sifat ikhlas. Karena puasa ini melatih kita sifat-sifat yang luar biasa, ya. Di antaranya bagaimana kita ikhlas. Asyamu kullu amal bani Adam lah. Semua amal anak Adam itu untuknya, kecuali puasa. Semua amal-amal anak Adam itu untuknya, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu untukku. Allah mengatakan puasa itu untukku. Wa ana ajzi bi, dan aku yang akan membalasnya. Lalu salat itu untuk siapa? Untuk Allah, kan? Zakat kita untuk siapa? Untuk Allah. Tetapi mengapa kata Allah fa innahu li, bahwa puasa itu untukku? Karena ada keistimewaan puasa yang tidak ada di dalam sholat. Sholat itu terlihat, ya. Walaupun bagaimana, kita dilihat. Kita berjamaah dilihat orang. Tetapi kalau puasa, ada yang tahu kah? Mungkin di antara kita di sini ini tidak ada yang puasa. Tidak ada yang tahu. Dia tersembunyi. Dan inilah keikhlasan. Rasa jamaah yang berbahagia bahwa saya sedang berpuasa. Jangan kita jadikan puasa kita ini seperti puasanya. Mungkin ini adik kecil ini puasa, ya. Bisa saja. Dia bisa puasa. Anak 8-10 tahun bisa puasa. Tetapi puasa kita apakah seperti puasa mereka? Tidak. Puasa kita dengan pemahaman. Puasa kita dengan rasa. Puasa kita dengan feeling. Bahwa saya berpuasa untuk ibadah. Saya berpuasa agar lahir sifat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat menghadirkan Allah. Bayangkan, kita keluar kepanasan. Sehingga kehausan ini sudah kering di tenggorokan. Sampai ke rumah tidak ada siapa-siapa. Kita kunci pintu jendela, buka kulkas. Semua tawaran menggiurkan. Mengapa kita tidak mau batalkan puasa? Tidak ada yang lihat. Sendok, satu sendok saja. Bismillah, baca bismillah. Anda sudah haus, kering, tidak mau. Mengapa? Allah hadir, ada kehadiran Allah. Saya tidak mau batalkan puasanya gara-gara ini. Ada kehadiran Allah.
Makanya Allah bilang, fa innahu li, dia amal-amal rahasia. Orang bisa saja mengatakan, saya puasa guys ya. Bisa. Tetapi bisa kita benarkan, bisa kita buktikan. Tidak bisa. Yang mengetahui hanya Allah. Makanya kata Allah, fa innahu li, dia ibadah yang tidak diketahui. Dia itu untukku. Mau tidak mau, ibadah puasa kita itu untuk Allah. Makanya kita persembahkan dengan sebaik-baiknya. Dan komposisi pahala ibadah-ibadah itu jelas. Al-hasanah bi asyri amsalihah. Satu kebaikan dibalas menjadi 10, bahkan dilipat gandakan menjadi 700. Puasa tidak, karena dia tidak diketahui. Fa innahu li, dia itu untukku dan akulah yang akan membalasnya.